Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi di channel Turen Tabel Lampot. Kali ini saya menservis tabel lampot milik sahabat saya, dikarenakan akarnya ini membusuk teman-teman. Akarnya membusuk ini hampir separuh dikarenakan kesalahan dalam teknik awalnya teman-teman. Ketika melakukan penanaman di dalam pot, tidak dikasih pecahan batu bata atau kerikil di bawahnya teman-teman. Jadinya air tidak bisa langsung turun ke bawah atau meresap ke bawah. Ketika air ini tidak bisa langsung keluar dari pot teman-teman, itu akan menyebabkan media tanam ini menjadi basah terus. Dan itu yang menyebabkan akar tanaman kita itu menjadi busuk teman-teman. Nah, kasusnya seperti di teman saya ini. Ini teman saya ini langsung membuat media tanam dan itu langsung dimasukkan ke dalam pot tanpa dikasih resapan di bawahnya. Jadinya ya seperti ini. Ini ditanam sekitar 4 bulan setelah membeli bibit di tempat saya. 4 atau 5 bulan gitu tepatnya, saya lupa teman-teman. Dan ini akarnya tinggal separuh. Ya, ini memang kejadian atau kasus yang sering dialami oleh beberapa pemula yang melakukan budidaya tanaman secara tabel lampot seperti ini. Yang di depan kamera ini akarnya tinggal separuh ya teman-teman. Dan untuk yang di belakangnya itu sudah benar dikasih pecahan gendeng, cuman media tanamnya itu terlalu sedikit waktu itu teman-teman. Jadi ketika menanam pertama kali itu tidak dipenuhi potnya teman-teman, tapi cuma diisi separuh. Dan ketika pohon ini sudah mulai membesar, ketika kita mau melakukan pengurukan juga riskan teman-teman, karena tambinya atau ring cincinnya itu akan otomatis teruruk oleh tanah, dan itu menyebabkan batangnya menjadi berjamur teman-teman. Dan kalau sudah berjamur ya akan sulit sekali untuk diatasi teman-teman. Makanya ketika kita menanam apapun itu di dalam pot ya, itu kita memang harus memperhatikan tambi atau ring cincinnya ya teman-teman. Jangan sampai itu teruruk, karena jika itu teruruk itu ya akan fatal sekali teman-teman. Dan kasusnya ini memang teruruk, dan ketika saya bongkar tadi itu juga sekitar 10 cm itu berjamur teman-teman. Tetapi akan saya coba untuk menyembuhkan ya. Jadi sudah saya spray dengan fungisida tadi. Dan ini setelah nanti sekitar 2 harian ini akan saya sabut dengan fungisida teman-teman. Jadi di batangnya nanti akan saya cat atau saya sabut dengan fungisida biar sembuh ya jamurnya ini teman-teman. Dan semoga saja bisa tertangani, karena dari beberapa kasus memang seringnya itu 50-50 teman-teman. Kadang bisa sembuh, kadang juga tidak bisa sembuh. Kalaupun sembuh itu juga kadang pohonnya menjadi jelek ya teman-teman, karena separuh itu kadang menjadi membusuk. Tapi ya nggak apa-apa lah, daripada ini pohonnya mati kan ya teman-teman. Dan bisa dimaklumi karena teman saya adalah pemula dan baru pertama kali ini bermain tabel lampot. Dan ketika saya kasih penjelasan di awal dulu itu memang beliau tidak begitu mendengarkan, karena ya mungkin buat iseng-iseng saja gitu. Setelah terjadi kasus seperti ini beliau pusing, mau mengganti juga tidak berani karena takut mati. Dan saya berinisiatif untuk membantu dengan cara menserviskan tabel lampotnya ini teman-teman. Ini sengaja saya ganti ke planter bag berukuran 50 liter karena dengan harapan ini pohonnya kan akan ditanam di lahan ya teman-teman. Jadi ya mungkin sekitar 6 atau 5 bulan lagi setelah ini pohonnya sembuh dan akar dari pohon ini sudah penuh memenuhi planter bag, akan kita tanam ya teman-teman. Jadi intinya ini kita sehatkan dulu pohonnya ini. Setelah sehat ya baru kita tanam di lahan teman-teman. Nah, pot yang bekasnya tanaman ini teman-teman itu saya tanami dengan jambu kristal merah. Jambu kristal merah itu review buahnya seperti di video saya sebelum ini teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa menonton ulang di sana. Jambu kristal merah itu seperti apa bentuknya, rasanya gimana, itu nanti teman-teman bisa nonton di video sebelum video ini teman-teman.
Ya ini kan berarti saya mendapatkan dua jasa ya teman-teman ya. Saya dapat jasa dari servis tabel lampu ini, dan juga bibit saya laku teman-teman. Istilahnya nyemper nyandung ya, kalau orang Jawa bilang itu rezekinya nyemper nyandung teman-teman. Ya amin lah pokoknya. Ini saya padatkan lagi dengan cara dipadatkan dengan bambu seperti itu teman-teman. Karena ini penting juga biar padat dan tidak goyang lagi teman-teman. Semakin padat semakin bagus. Tapi karena ini kondisi akarnya juga tidak begitu sehat, ya tidak begitu saya padatkan teman-teman. Ya secukupnya sajalah. Yang pot pertama ini sudah selesai, dan ini saya anggap sudah 60% ini teman-teman. Nah, yang agak kasus itu yang di depan ini teman-teman, yang masih belum saya masukkan ke dalam pot ini, akarnya ini tinggal separuh, dan ini parah sekali teman-teman. Karena beberapa akar gedenya itu udah pada busuk semuanya. Lanjut kita beralih ke pot yang kedua ya teman-teman. Tetap disimak ya videonya teman-teman ya. Jangan lupa tekan jempolnya ya teman-teman ya. Tombol like-nya itu ditekan ya teman-teman. Karena satu tombol like teman-teman itu sangat berarti sekali untuk saya teman-teman. Terima kasih yang masih setia menonton sampai detik ini. Nah ini kita kasih media tanam dulu. Dan media tanam ini agak saya baguskan sedikit ya teman-teman ya. Biasanya kan saya memakai media tanam bekas ya, tapi ini bener-bener media tanamnya fresh teman-teman. Ini juga dari tanah yang bagus sekali, dan saya kasih sekam yang lapuk ya teman-teman. Sekam yang sudah 1 tahun lebih saya simpan di dalam karung, dan ini saya pakai untuk membuat media tanam ini. Dan ini tidak saya memakai kompos atau kuhi ya teman-teman, karena mempertimbangkan pohon tabel lampot ini nggak begitu sehat, jadi tidak saya kasih pupuk sama sekali teman-teman. Nanti saja kalau setelah ini sudah mulai sehat akan saya kasih pupuk dan lain sebagainya. Nah ini penampakan pohonnya teman-teman. Nah ini saya pegangnya pun juga sangat berhati-hati sekali, karena akarnya ini separuh sudah membusuk. Tapi alhamdulillah ini bisa terangkat dengan baik dan tidak pecah ya teman-teman. Ini saya merasa kasihan nih terhadap pohon ini teman-teman. Dulu sahabat saya ini beli udah seukuran jempol tangan ya pohonnya, dan ini setelah 6 bulan lebih di tempat teman saya juga tidak membesar batangnya. Cenderung stagnan seperti ini karena ya memang tidak bisa melakukan perawatannya. Pohon ini juga tidak pernah disprei di tempat teman saya teman-teman. Tidak pernah dikasih fungisida, tidak pernah dikasih insektisida dan lain sebagainya ya. Juga tidak pernah dipupuk. Dipupuk pun kalau ingat saja ya, kadang bisa sebulan sekali. Itu pun juga dosisnya awut-awutan teman-teman. Karena dari riwayat yang diceritakan oleh teman saya, kadang beliau memupuk ya seingatnya saja, kadang ya dikasih 1 genggam, kadang dikasih cuma 1 sendok itu. Sebenarnya kalau masalah pemupukan itu kita bisa melakukan pemupukan rutin itu 2 minggu sekali teman-teman. Dosisnya cukup 1 sendok saja itu udah cukup ya, dengan menggunakan berbagai macam merek pupuk yang ada ya teman-teman. Kalau saya biasanya memakai NPK saja udah lumayan teman-teman. Tapi karena di tempat saya ini banyak sekali bibit dan tabel lampot ya, untuk pupuk kimia memang sedikit saya kurangi karena mempertimbangkan dari segi biaya produksi ya teman-teman ya. Jadi saya beberapa itu menggunakan pupuk racikan sendiri atau pupuk buatan sendiri, dengan harapan itu menghemat ya teman-teman, menghemat penggunaan pupuk kita atau menghemat biaya produksi kita teman-teman. Nah ini setelah hampir selesai kita lakukan pengikatan biar pohon itu tidak goyang kemana-mana. Nah ini udah selesai teman-teman ya. Terima kasih untuk semua teman-teman saya yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Kalau tidak bermanfaat ya minimal menghibur teman-teman. Saya akhiri videonya ya teman-teman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.